Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan saya Muhammad Rudi Habibi. Kali ini kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam dan budaya pekerti pada kelas 11 atau fase F, yaitu menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Dengan saya sebagai penyusun yang merupakan guru PAI dan budaya pekerti dari SMA Negeri 1 Bauren. Untuk capaian pembelajaran yaitu peserta didik memahami ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Untuk tujuan pembelajaran yaitu mendefinisikan pengertian, dalil, serta adab dakwah, menjelaskan tujuan dan sasaran serta syarat dan metode dakwah, menjelaskan metode Quran dalam menyajikan materi, metode, manajemen, dan strategi dakwah, mendefinisikan pengertian, syarat khotib, dan syarat-syarat khutbah, menjelaskan rukun, sunnah khutbah, serta adab sholat Jumat, menjelaskan praktik khutbah Jumat, menjelaskan persamaan dan perbedaan dakwah dan khutbah, mendefinisikan pengertian dan dalil adanya tabligh, menjelaskan ketentuan dan praktek tabligh. Untuk pengertian, dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian khutbah yaitu menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Kemudian tabligh yaitu menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah yang isinya adalah tentang ajaran Islam. Sehingga kemudian tujuannya adalah agar orang yang menerima bisa mengamalkan isi pesan tersebut. Dalil perlunya dakwah ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya, adapun pentingnya dakwah. Dakwah menjadi sangat penting karena menjadi bagian kehidupan beragama. Ia merupakan kewajiban agama bagi para pemeluknya. Sehingga dakwah bukan sekedar dari inisiatif pribadi, tapi harus ada sekelompok orang yang menjadi juru dakwah. Selanjutnya ada berdakwah. 1. Dakwah dengan cara hikmah, yaitu jelas, tegas, dan bijaksana. 2. Menggunakan cara mau'idatul hasanah atau nasihat yang baik. 3. Dengan cara mujadalah atau diskusi. 4. Melalui teladan yang baik atau uswatun hasanah. Sasaran dakwah yaitu memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya. Kemudian mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik, dan seterusnya. Tujuan dakwah yaitu beriman hanya kepada Allah, kemudian menjadikan seluruh aktivitas hanya beribadah kepada Allah, mengerjakan amal soleh, dan berakhlak mulia. Syarat dakwah. Satunya kata dengan perbuatan, sikap, perilaku, dan tingkah laku. Kemudian memahami objek dakwah, memiliki keberanian dan ketegasan namun tetap bijak dan santun, memiliki ketabahan dan kesabaran, menyadari bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan, kemudian hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Kemudian selalu berdoa agar dakwahnya mencapai kesuksesan. Metode dakwah, meluruskan niat, harus bijak, menghindari cara-cara yang memaksa, melakukan dakwah dengan cara bermujadalah, yaitu melalui dialog, diskusi, dan lain sebagainya. Selanjutnya media dakwah ada media elektronik, kemudian media cetak. Kemudian manajemen dakwah yaitu mencontoh Rasulullah SAW, berlaku lemah lembut, bermusyawarah, dakwah sesuai objek, berlapang dada atau sabar, kemudian tekad yang tinggi dan bertawakal. Strategi dakwah yang pertama ada pembukaan, mengucapkan salam, lalu sholawat dan seterusnya, kemudian isinya terkait dengan materi dakwah, kemudian penutup. Selanjutnya tentang khutbah. Ini ada beberapa macam. Yang pertama khutbah yang dilakukan sebelum sholat seperti khutbah Jumat.
Yang kedua, khutbah yang dilakukan sesudah sholat, seperti sholat id, sholat gerhana bulan, gerhana matahari, dan lain sebagainya. Kemudian khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, seperti khutbah nikah. Syarat khotib, yaitu orang yang melakukan khutbah, yaitu Islam, mengetahui syarat rukun dan sunnah, suci, tartil, memiliki akhlak yang baik, suaranya jelas, berpenampilan rapi. Syarat-syarat dua khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu duhur. Ini khutbah sholat Jumat. Selesai khutbah dilanjutkan dengan sholat. Kemudian khutbah dilakukan dengan berdiri, kemudian duduk sebentar di antara dua khutbah, suara jelas dan tertib. Rukun khutbah membaca hamdalah pada kedua khutbah, membaca sholawat, berwasiat tentang takwa, membaca satu atau beberapa ayat Quran, berdoa pada khutbah untuk memohon ampunan. Sunnah khutbah, memberi salam, disampaikan di tempat yang lebih tinggi atau mimbar. Kemudian kalimat jelas, khutbah disunahkan pendek dan sholat Jumatnya yang diperpanjang. Sunnah membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian tertib, baca hamdalah, kemudian berdoa untuk kaum muslimin. Adab sholat Jumat, menyegerakan berangkat ke masjid lebih awal, membiasakan mengisi saf terdepan, memperbanyak dzikir, mendengarkan khutbah dengan seksama. Ini praktik khutbah, itu khatib berdiri di mimbar, diawali salam, kemudian duduk kembali saat dikumandangkan adzan. Selesai adzan, khatib berdiri dan membaca rangkaian dari rukun-rukun khutbah secara tertib. Ini bacaannya, bacaan hamdalah, syahadat, sholawat, wasiat takwa, dan membaca salah satu ayat Quran. Kemudian materi disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang aktual atau terkini. Kemudian ada penutup khutbah pertama seperti contoh. Kemudian lanjut, selesai khutbah pertama, khatib duduk sebentar, lalu berdiri untuk khutbah kedua. Membaca rukun-rukun khutbah mulai dari membaca hamdalah sampai berdoa seperti contoh. Setelah itu diakhiri dengan baca doa, kalimat penutup khutbah kedua, contohnya seperti di slide. Kemudian khatib turun dari mimbar dan bersama dengan itu muadzin mengumandangkan iqamah untuk sholat Jumat. Kemudian tabligh, yaitu menyampaikan aturan Islam baik dari Quran maupun hadis yang ditujukan kepada umat manusia. Kemudian dalil tentang tabligh ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Artinya, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, para rasul yang menyampaikan syariat-syariat Allah kepada manusia, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Ketentuan tabligh dilakukan dengan sopan, lemah lembut, tidak kasar, bahasa mudah dimengerti, musyawarah, mempunyai rujukan yang kuat dan jelas, keikhlasan, kemudian tidak menghasut orang lain. Tata cara tabligh, mengajak orang terdekat terlebih dahulu, lalu mengajak kepada masyarakat luas, mendekati pihak lain yang sesuai dengan kapasitas ilmu dan martabat, mengajak diri dan pihak lain untuk saling membantu agar tabligh dapat terlaksana dengan baik. Adapun tahapan langkah-langkah yaitu tahap persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian tahap konsolidasi, sehingga tabligh dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempersiapkan materi, menyesuaikan kondisi, kemudian membuat kesimpulan apa yang harus ditinjak lanjuti. Persamaan dari dakwah, khutbah, dan tabligh yaitu mengajak manusia bertakwa kepada Allah, mengajak manusia menjalankan syariat Islam, memberi kabar gembira kepada yang bertakwa dan peringatan kepada yang ingkar. Perbedaannya terkait syarat dan rukun, khutbah harus memperhatikan syarat dan rukun. Sedangkan dakwah atau tabligh tidak ada aturan tetap yang mengikat. Tempatnya khutbah di masjid atau tempat dilaksanakan sholat Jumat. Sedangkan dakwah atau tabligh dapat dilakukan di mana saja. Kewajibannya khutbah bagi laki-laki. Dakwah atau tabligh terbuka untuk siapapun yang mau menambah ilmu. Medianya untuk khutbah terbatas pada sarana yang tersedia di tempat khutbah.
sedangkan dakwah lebih luas dan beragam. Untuk kondisi khutbah harus dalam keadaan suci dan bersih dari hadas. Kemudian untuk dakwah tidak diharuskan suci, tapi disunahkan atau diutamakan untuk bersuci. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.